Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Malam ini kita lanjutkan lagi dalam dialektika malam ini. Ini sebenarnya satu tema yang menarik yang berasal dari Kalimantan. Jadi satu protes rakyat daerah Sintang, Kalimantan Timur. Dan ini baru satu-satunya contoh yang bisa saya lihat yang agak radikal sebenarnya, tapi menarik sekali. Teman-teman sekalian, kita kalau mencoba untuk misalnya menelusuri tentang protes yang dilakukan oleh masyarakat pada pimpinannya, pada rajanya, sebenarnya ada beberapa tradisi yang ada di Indonesia dan satu sama lain itu bisa berbeda. Misalnya ada yang melakukan protes itu dengan sindiran ya, atau kritik yang halus. Ada yang misalnya menggunakan gugatan atau protes yang disampaikan secara terbuka. Dan kalau misalnya dalam masyarakat Batak itu biasanya justru mereka menyampaikan gugatan atau protes itu dengan terus terang dan terbuka. Tapi ada juga misalnya pada masyarakat tertentu dengan melalui lewat kesenian, seni tradisional sebenarnya seperti wayang, ketoprak, atau yang lain. Dan kemudian yang menarik yang akan kita bicarakan di sini sebenarnya adalah bagaimana protes yang dilakukan oleh masyarakat yang tadi kita katakan yaitu masyarakat Sintang. Teman-teman sekalian, aksi warga Kabupaten Sintang ini bagi saya sangat menarik. Jadi mereka sebenarnya langsung seperti menohok ke jantung yang mereka protes itu. Teman-teman sekalian, beberapa hari lalu melalui media mungkin teman-teman juga melihat ada aksi warga Kabupaten Sintang, Kalimantan membawa sampah satu truk besar penuh dan kemudian dibuang di halaman depan pintu masuk kantor Bupati Sintang. Ini terjadi pada Selasa 23 Juli 2024. Dan pada hari yang sama juga dilakukan hal yang sama, yaitu satu truk sampah besar itu dibawa ke depan pintu DPRD Kabupaten Sintang dan akhirnya juga diapakan sampah itu di depan kantor DPRD Sintang tersebut. Teman-teman, aksi ini dilakukan karena rakyat sebenarnya sangat kesal. Karena mereka sudah lama mengharapkan misalnya Bupati dan DPRD itu mencoba untuk mencari jalan bagaimana supaya sampah-sampah yang menumpuk di mana-mana itu bisa diatasi. Tapi akhirnya tidak pernah ada upaya untuk melakukan itu. Dan kemudian itu yang mereka lakukan dengan melakukan apa yang disebut tadi dengan membawa sampah satu truk besar dan kemudian akhirnya ditumpahkan di depan kantor, baik misalnya kantor bupatinya dan kantor DPRD. Apa sebenarnya tugas dan jadi sebenarnya mereka mau memprotes sebenarnya tugas-tugas yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga misalnya DPRD yang tidak pernah mereka lakukan dengan baik. Dan kemudian kekesalan ini mereka lakukan dengan protes yang menurut saya ada baiknya sebenarnya dilakukan karena perlu sekali masyarakat itu bisa menuntut ya kalau misalnya ada pemerintah atau misalnya pemerintah daerah ataupun pusat misalnya yang melakukan tindakan-tindakan yang semestinya itu adalah tugas wajib yang mereka harus berusaha untuk menjaga bagaimana supaya lingkungan masyarakat itu bisa bersih dan itu upaya untuk bisa juga menjaga kesehatan dan kebersihan kota. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa secara umum sebenarnya kan ada tugas yang harus dilakukan mulai dari presiden, kemudian misalnya gubernur, bupati sampai ke pemerintah lebih daerahnya. Sama juga misalnya mulai dari DPR, DPRD dan juga sampai misalnya DPRD kabupaten. Semua mempunyai tanggung jawab dan secara umum tugas-tugas mereka itu misalnya meliputi bagaimana melaksanakan kewajiban dan kebijakan untuk menyusun pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sebenarnya biasanya itu juga kebijakan sebagai turunan dari kebijakan nasional yang berlaku untuk baik misalnya kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD untuk masing-masing provinsi dan juga misalnya masing-masing DPRD kabupaten untuk daerah masing-masing. Dan yang kedua adalah bagaimana misalnya dilakukan pengelolaan anggaran. Jadi anggaran itu tentu termasuk misalnya kalau kita katakan tadi bagaimana sebenarnya untuk contohnya melakukan supaya daerah atau
kabupaten, ibu kota, kabupaten itu bersih, atau juga misalnya sampai ke desa-desa, teman-teman sekalian, adalah perlu sekali sebenarnya bagaimana masyarakat itu berupaya untuk bisa mengingatkan pemerintah, atau misalnya pemerintah daerah untuk bagaimana caranya, dan bagaimana misalnya cara kalau sudah diputuskan itu untuk bisa mereka lakukan dengan tepat waktu, sehingga akhirnya tidak menumpuk dan kemudian menimbulkan bau yang busuk, dan kemudian juga misalnya bisa mengganggu kesehatan. Jadi pengelolaan anggaran, dan tentu saja anggaran itu termasuk salah satu di antaranya tentu anggaran bagaimana misalnya membersihkan daerah itu supaya bersih dan sehat. Dan yang ketiga adalah bagaimana misalnya pembangunan infrastruktur. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat contohnya untuk tingkat nasional, selalu dikatakan bahwa Jokowi itu sebenarnya berupaya untuk bisa membuat pembangunan infrastruktur itu secara baik. Walaupun sebenarnya itu juga menjadi masalah. Ya, jadi bukan hanya misalnya masalah-masalah itu terjadi di daerah, tetapi juga di pusat. Teman-teman sekalian, hampir atau katakanlah misalnya mungkin sebagian besar dari infrastruktur yang dibuat itu sering sekali akhirnya tidak berjalan dengan baik, tidak menghasilkan, apalagi misalnya rencana untuk misalnya penggalian dana itu dengan tepat waktu, tetapi jauh sekali merosot atau jauh dari perhitungan. Misalnya sekarang atau dari beberapa hari ini diributkan misalnya tentang bagaimana kereta cepat dari Jakarta Bandung itu merugi dan jauh sekali di luar harapan bagaimana untuk bisa memenuhi target. Dan kemudian misalnya ada lapangan terbang yang sudah dibangun, tapi akhirnya lapangan terbangnya selesai, tapi pembangunan atau katakanlah misalnya modal yang diberikan atau yang diinikan oleh pengembang itu sulit untuk dikembalikan. Dan itu adalah masalah-masalah sebenarnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Dan yang jelas sekali yang paling banyak diributkan sekarang ini adalah infrastruktur yang memang bukan di daerah Sintang atau di daerah lain, tapi ini adalah infrastruktur yang sifatnya nasional, IKN. Memang itu juga sebenarnya terjadi di Kalimantan. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu masalah sebenarnya bagaimana pembangunan infrastruktur itu kita lihat tidak selalu berjalan dengan dan malah sering sekali terjadi atau ada kemunduran dari rencana awal bagaimana itu bisa selesai tepat waktu. Teman-teman sekalian, kalau hal-hal ini misalnya tidak dipikirkan dari awal dengan baik, dengan tepat, seperti misalnya kejadian yang terjadi pada IKN, 1-2 hari ini saya masih membaca bagaimana misalnya rakyat atau masyarakat itu masih banyak sekali yang tanah mereka belum dibayar, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah tanah. Jadi pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan merugikan masyarakat, tidak memikirkan misalnya lingkungan, tidak memikirkan misalnya kebersihan, tidak memikirkan misalnya bagaimana lingkungan itu rusak. Itu adalah masalah-masalah sebenarnya yang penting sekali, bukan hanya dilakukan dalam tingkat daerah atau nasional, tapi itu sangat berlaku untuk masalah internasional, karena masalah lingkungan itu sebenarnya adalah masalah salah satu yang penting sekali untuk bisa dijaga, dan itu sifatnya masalah yang sifatnya global. Ingat, berkaitan sekali dengan permasalahan apa yang kita sebut dengan pemanasan global, dan pemanasan global itu adalah masalah paling penting sekarang diupayakan oleh semua negara untuk bisa mengatasi atau mengurangi hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemanasan lingkungan itu yang lebih naik. Yang keempat adalah pelayanan publik. Teman-teman sekalian, kalau pada bagian yang kita bicarakan sekarang ini tentang pelayanan publik, itu sering sekali misalnya bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Teman-teman sekalian, sekarang juga ini memang bukan hanya berlaku misalnya untuk Sintang, tetapi pelayanan publik itu menjadi masalah. Dan ingat teman-teman, dalam hari-hari terakhir ini terjadi misalnya masalah tentang pendidikan dan guru-guru yang honorer di Jakarta ini. Itu banyak sekali yang diputuskan kerjasamanya, atau misalnya mereka diminta untuk tidak lagi melakukan tugasnya dengan berbagai macam alasan. Dan ada hal yang bagus saya lihat yang baik misalnya dari DPRD yang mengharapkan supaya Menteri Pendidikan atau misalnya bagian pendidikan DKI juga berusaha untuk tetap mengaktifkan guru-guru yang honorer itu. Teman-teman sekali, maaf ya, saya memang mungkin karena dosen jadi saya sedikit agak lupa bahwa masalah ini memang terjadi terutama sekali pada sekolah-sekolah menengah atas dan juga pada menengah bawah atau SMP. Yang berikutnya adalah yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Teman-teman sekalian,
Jadi kalau kita katakan tadi, masalah-masalah yang berkaitan dari 4 sebelumnya, pada bagian kelima ini berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi. Bagaimana misalnya mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, baik misalnya di pusat, terutama sekali di daerah-daerah, serta bagaimana memastikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah itu sesuai dengan aturan. Teman-teman sekalian, pada poin yang nomor 5 ini, itulah sebenarnya yang dilakukan protes kelas, atau yang saya katakan tadi dengan protes yang radikal di Kalimantan, karena akhirnya mereka misalnya sudah tidak sabar ketika hal-hal yang dianggap tidak terlalu berat untuk bisa melaksanakan tugas itu selalu tertunda-tunda dan kemudian menimbulkan masalah. Dan akhirnya untuk mengatasi itu, masyarakat mengumpulkan sampah-sampah itu melalui truk, dan truk itu akhirnya dibawa ke kantor DPRD dan juga misalnya ke kantor bupati, dan kemudian sampah itu dibuang di depan kantor bupati dan kantor DPRD. Teman-teman sekalian, saya pikir ini sangat tepat supaya pemerintah daerah dan juga misalnya DPRD itu benar-benar memikirkan bagaimana mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan itu adalah kewajiban mereka, karena mereka juga dapat gaji karena untuk melaksanakan kewajiban dan tugas itu dengan baik. Teman-teman sekalian, mungkin ada juga bagusnya malah kalau misalnya daerah-daerah lain bisa mencontoh ini. Kalau misalnya sudah ditegur, diberikan misalnya upaya, bagaimana misalnya untuk meminta pemerintah daerah itu bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan yang berkaitan misalnya dengan sampah seperti yang dilakukan di Sintang ini mungkin bisa menjadi contoh. Dan mudah-mudahan dengan contoh yang seperti ini sebenarnya pemerintah daerah itu dan juga misalnya DPRD pasti untuk selanjutnya akan hati-hati sekali untuk bisa melanggar kondisi ini. Teman-teman sekalian, yang keenam adalah bagaimana misalnya hubungan dengan masyarakat. Jadi perlu sekali misalnya komunikasi baik antara pemerintah dengan masyarakat, atau juga misalnya masyarakat dengan melakukan hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah. Tapi ketika itu misalnya tidak berjalan, maka akhirnya salah satu jalan yang bisa memang dilakukan oleh rakyat adalah masyarakat adalah dengan melakukan apa yang mereka sudah pikirkan, tentunya itu saya pikir sangat tepat. Yang ketujuh ya, ini adalah bagaimana misalnya koordinasi instansi yang mestinya misalnya bisa melakukan itu. Katakanlah ada di bawahnya, di bupati itu tentu ada camat, ada misalnya masyarakat, kelompok masyarakat. Kalau misalnya itu sudah dijalankan dan kemudian akhirnya pemerintah daerah itu tidak melakukan tugasnya dengan baik, memang sudah tepat saya pikir pemerintah atau masyarakat itu melakukan protes seperti yang dilakukan oleh masyarakat Sintang. Yang terakhir, bagaimana misalnya penegakan hukum dan keamanan itu dilakukan dengan baik. Jadi memastikan keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing, serta melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya pemerintah tidak juga melakukannya, mungkin ada bagusnya juga justru akhirnya diupayakan untuk melakukan protes berikutnya dengan melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat memang sekarang bukan hanya mungkin untuk daerah, di pusat saja ada pelaksanaan tugas yang tidak begitu baik dari presiden, dan tentu saja jika dari presiden itu atau lingkungan pusat itu tidak baik, mungkin saja ke daerah juga akan memiliki pengaruh dan akan berlaku tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada pemerintahan pusat. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran dan terutama sekali bagi masyarakat yang ada di daerah supaya bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan pemerintah daerah. Tapi kalau memang tidak ada komunikasi yang baik itu, mungkin salah satu tindakan atau protes yang baik dilakukan dan tepat dilakukan adalah dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Sintang ini. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mengharapkan ke depan itu supaya pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan itu tentu harapan yang diharapkan oleh semua masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.